Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku ya guys. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen juga ya. Ini aku sekarang mau jelasin sedikit mengenai dropshipper guys, atau enggak reseller dropship. Karena banyak banget yang nanya ya, pelanggan aku tuh, Bun, reseller dropship tuh apa sih gitu ya. Karena gak ngerti banget, aku pengen jualan tapi gak punya modal, sedangkan aku gak ngerti gitu dropship tuh apa gitu. Nah sekarang aku mau sedikit jelasin mengenai apa itu dropshipper ya guys ya. Yuk kalian bisa baca di sini ya guys, apa itu reseller dan apa itu dropshipper ya. Nah semua ini ada pengertian mengenai apa itu reseller dan apa itu dropship ya. Reseller adalah orang yang membeli produk dari supplier untuk dijual kembali. Sedangkan dropship adalah sistem penjualan di mana produk dibeli dari supplier dan dikirim langsung ke pelanggan. Nah, yuk selanjutnya kita bahas lebih mendalam ya guys ya. Nah ini ada perbedaan reseller dan dropship guys ya. Dari segi stok barang, reseller membeli barang dan menyimpannya, sedangkan dropship tidak perlu menyetok barang. Jadi dropshipper itu enak guys ya, karena nggak harus nyetok barang dan nggak ada resiko barang nyisa. Jadi bener-bener enak banget kan ya. Nah ini dari segi modal, reseller perlu menyiapkan modal untuk membeli barang, sedangkan dropshipper tidak perlu menyiapkan modal. Nah jadi kalau dropshipper itu modalnya nggak harus gede guys. Karena kenapa? Karena dropshipper itu belanja ke suppliernya kalau ada yang beli aja guys. Jadi kalau nggak ada yang beli, dropshipper ini nggak belanja ke supplier. Lagian enaknya jadi dropshipper itu nggak harus pakai modal guys, karena customer dropshipper tuh kan transfer dulu nih. Nah si uang yang udah ditransfer sama customer tadi sama dropshipper itu baru dibayarin ke supplier. Jadi bener-bener zero modal banget guys ya, enak banget. Nah sekarang dari segi pelayanan pelanggan guys, reseller bertanggung jawab atas pengemasan dan pengiriman barang, sedangkan dropshipper hanya menyampaikan pesanan ke supplier. Enak banget kan jadi dropshipper ya, kerjaannya cuma duduk manis, terus lagi jualannya tinggal posting-posting aja guys, tinggal nge-share. Lagian foto-fotonya udah disediain sama supplier. Nah guys enak banget ya, yang ngemas, yang ngirim barang itu supplier ya, atas nama dropshipper bukan atas nama supplier dikirim ke customernya. Karena biasanya daftar dulu yang mau jadi dropshipper ke suppliernya. Jadi kalau misalkan ada orderan dari orang dropshipper ini, otomatis suppliernya tahu, jadi dikirimnya atas nama dropshipper tadi ya guys ya, bukan nama atas nama supplier. Nah guys, dari segi strategi pemasaran, reseller bisa menggunakan strategi pemasaran yang lebih kompleks, sedangkan dropshipper biasanya hanya memasarkan secara online ya. Gak apa-apa guys, karena cakupan jualan online tuh lebih luas ya daripada offline gitu. Sedangkan kalau reseller kan bisa jualan offline juga, karena mereka punya persediaan barang, punya stok barang ya kalau reseller. Kalau dropshipper itu kan karena nggak punya stok barang, jadi jualannya hanya online aja, jadi jualan foto gitu guys ya. Nah yuk kita lanjut guys ke kelebihan dan kekurangan reseller dan dropship ya. Reseller bisa menentukan harga jual produk dan margin keuntungannya, namun reseller juga harus menghadapi resiko persediaan barang yang tidak terjual. Nah guys, kalau reseller bebas mau menentukan harga jual berapa dan bebas juga mau menentukan mau punya laba berapa. Sedangkan kalau dropshipper harganya sudah ditentukan oleh supplier, tapi dropshipper bisa ngambil keuntungan dari nge-up harga atau enggak dari selisih harga yang dikasih sama supplier ya. Cuma enaknya jadi dropshipper itu nggak menanggung resiko menumpuknya barang yang tidak terjual. Itu guys yang paling penting ya. Nah terus yang kedua, dropship memiliki biaya operasional yang minim, namun dropshipper harus berbagi keuntungan dengan pemasok dan tidak bisa memastikan ketersediaan barang ya. Sampai belibet ya guys ya. Nah jadi enaknya dropshipper itu ya, untuk kesekian kalinya enaknya dropshipper ya guys ya, keuntungan dropshipper bener-bener banyak banget. Tidak memiliki biaya operasional yang tinggi guys ya, karena salah satunya adalah tidak menanggung ongkir ya guys ya, karena belanja ke supplier tidak menanggung ongkir, karena kan belanjanya via chat, via WA, via online, hanya modal handphone dan pulsa aja. Terus lagi tidak harus menanggung biaya packing guys, nggak harus beli plastik packing, nggak harus beli dan lain sebagainya kayak bubble wrap dan lain sebagainya.
gitu. Jadi bener-bener enak banget, banyak banget benefitnya jadi dropshipper. Kekurangannya adalah keuntungannya berbagi dengan pemasok, yaitu tadi guys ya yang udah aku jelasin tadi. Jadi dropshipper itu ambil keuntungannya dari nge-up harga barang yang udah ditentukan sama supplier, atau enggak ngambil dari selisihnya itu gitu ya, selisih ya harga yang sudah ditentukan sama supplier. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, kita tinggal cari cara aja gimana caranya biar banyak yang beli, karena kan meskipun nggak banyak seperti reseller keuntungannya, dropshipper bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak kalau banyak pembeli gitu ya guys. Banyak banget di YouTube cara-cara gimana untuk menaikkan penjualan, kita terus belajar aja, semangat ya guys ya. Dropshipper tidak bisa memastikan ketersediaan barang ya, karena kan dropshipper nggak punya stok ya guys ya, nggak punya stok barang. Nggak apa-apa, karena kan kalian bisa, kalau misalkan ada yang order customer kalian bisa tanya dulu ke suppliernya ini masih ada apa enggak gitu ya, baru kalian infokan ke customer gitu ya. Jadi bener-bener easy banget lah, gampang banget ya guys ya. Nah guys, ini aku ada alur sistem dropship ya, kalian bisa screenshot untuk belajar. Nah untuk selanjutnya aku kasih contoh aja ya, misalkan kalian jadi dropshipper, aku jadi supplier. Kalian pengen punya penghasilan tapi dengan modal minim, terus lagi kalian daftar ke aku gitu ya jadi dropshipper. Lalu sama aku dimasukkan deh ke grup khusus reseller dropship. Di situ aku menyediakan bahan-bahan untuk promosi, video-video, terus lagi foto-foto, dan kalian bisa save foto-foto dan video-video buat promosi kalian ya. Easy banget kan, kalian tinggal nge-save doang foto-fotonya, tinggal masuk ke grup reseller dropship doang, terus kalian bisa jualan ya, semudah itu guys. Nah setelah itu ada yang beli, alhamdulillah misalkan ya kalian ada yang beli, kalian suruh transfer dulu beserta ongkir kalau misalkan ada biaya ongkir, karena ada beberapa marketplace yang menyediakan gratis ongkir ya guys, jadi itu nggak usah pakai ongkir. Kalau misalkan ada biaya ongkir, otomatis customer kalian harus transfernya beserta biaya ongkir ya guys ya. Nah setelah itu, setelah customer kalian transfer, kalian baru orderkan ke supplier, ke aku ya. Kalau misalkan customer kalian belum transfer, tolong jangan order dulu ke saya ya guys ya. Tunggu customer kalian transfer dulu ya guys ya. Jangan order kalau misalkan customer kalian belum transfer ya. Ada juga sih sebagian dropshipper aku yang ditalangin dulu karena customernya kenal sama dia gitu. Tapi kalau misalkan nggak kenal, jangan ditalangin ya. Tapi kalau menurut aku sih janganlah ya, mau kenal mau enggak, demi apa ya, demi kesejahteraan keuangan kitanya. Jadi mendingan jangan ditalangin dulu deh, mendingan lebih baik nunggu customer kalian transfer dulu aja. Nunggu customer kalian bayar cash aja, bayar full aja ya, biar orderannya cepat kita proses. Nah begitu ya guys ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat kalian yang ingin menambah penghasilan dengan modal yang minim banget dan bener-bener resikonya sedikit banget ya. Yuk boleh juga gabung sama aku jadi reseller dropship ya. Aku juga jualan guys, jualan baju anak. Hayu boleh gabung ya, siapapun boleh gabung dengan biaya yang bener-bener minim banget, resiko juga minim banget. Jualan baju anak itu gak kenal musim guys ya, karena orang tua selalu mementingkan kepentingan anaknya dulu gitu ya guys ya. Hayu yang mau gabung sama aku jadi reseller dropship, boleh komen di sini, boleh juga yang udah punya kontak aku WA aja ke admin ya guys ya. Yuk sekian dulu dari aku ya guys, thank you for watching, sehat-sehat selalu ya.